Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi dengan kita Diary Aldina dan Danira di segmen Baca Bincang Apa Aja. Ups, bercanda. Oke, halo Kak Aldina. Halo Kak Danira. Gimana nih Kak, hari ini kita kembali lagi di sesi podcastnya Mandua Banyuwangi. Bener sekali. Jadi kita kembali lagi menyapa Sobat Mandawangi yang ada di rumah. Betul sekali. Oh ya Kak, kira-kira Sobat Mandawangi pada penasaran gak sih sama special guest kita hari ini? Nah, teman-teman, special guest kita kali ini ada dari luar madrasah loh. Iya, benar banget nih. Bener banget. Jadi beliau ini dari luar kota, Kak. Siapa sih Kak? Jadi makin penasaran. Oke, yang pasti beliau ini merupakan seorang ahli sastrawan ya, seperti itu. Baik. Mari kita sambut. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum, Mbak cantik. Iya. Ya, Masya Allah. oke, Masya Allah. Waalaikumsalam. Ini kita panggilnya Ibu nopo Kakak? Ibu, mungkin Oma ya. Oke. Oke, Ibu Mawon. Oke, Ibu Mawon. Ibu Vero. Ibu dengan Vero. Ibu Vero dan Kakak Dan Kak Kakak Kakak Fairuz. Fairuz. Nah, teman-teman, bahwasanya Sobat Mandawangi perlu tahu nih, kira-kira Ibu ini ahli di bidang sastrawan ya? Berat banget ini Aduh. pertanyaannya ya. Udah sastrawan atau sastrawati terus dibilang ahli ya. Aduh ya. Masya Mungkin Allah. santai aja. Mungkin peminat ya. Jadi peminat sastra lah seperti itu. Mungkin lebih pas ya. Oke. Ibu, kira-kira mungkin Ibu bisa memperkenalkan tentang profilnya Ibu gitu. Kalau untuk profil ya, mau yang singkat atau yang panjang? Aduh, Terserah. terserah Ya, jenengan. pokoknya saya ini ya untuk minat di kepenulisan ya, karena ini kita membawakan tentang literasi karena acaranya dari Jambore Sastra Asia Tenggara, berarti saya harus fokusnya ke minat menulis saja. Jadi kalau untuk menulis itu memang kita dari kecil ya, saya sudah mendapat artinya pendidikan cukup keras dari orang tua ya, bagaimana mencintai sastra ini ya, dari bagaimana terutama bapak saya, ibu saya itu memberikan literasi setiap waktu ya, saat sebelum tidur itu diberi dongengan sampai benar-benar lelap. Itu merupakan titik awal bagaimana kita mencintai sastra ya. Jadi terus kecil itu harus membaca buku ya. Kalau orang dulu kan langganan buku, majalah itu udah biasa ya. Jadi dalam bentuk paper gitu udah biasa ya. Jadi semua koran mungkin langganan, majalah-majalah itu berebutan ya satu rumah ya. Kemudian mulailah naik tingkat, tadi saya katakan di acara di ruangan tadi, bahwa mading itu jangan lupa, itu biasanya pondasi awal dari seorang penulis itu untuk mengembangkan sayapnya. Ya, jadi waktu itu karena itu waktu itu sekolahnya di SMA Negeri 1 Sragen ya, saya sebut aja karena memang sekolah ini yang dulu membuat saya tuh ada langsung kepentik gitu loh ya. Jadi ada pemantiknya di situ. Setelah karya kita itu dimuat di situ, itu menjadi itu kalau reaksi kimianya itu menjadi eksoterm gitu ya. Ya jadi langsung meledak gitu kan ya. Jadi itulah berani menulis di buku, di koran ya. Ikut kompetisi tadi ya. Karena sebelum kita memang berkarya tunggal, itu kita harus berani dulu kompetisi dulu, ikut lomba itu tadi, bukan untuk mendapatkan penghargaannya, bukan ya, tapi untuk bagaimana sih menilai kemampuan itu dari waktu ke waktu ya. Karena namanya belajar itu saya rasa tidak boleh berhenti ya, sepanjang hayat kan. Betul ya, betul. termasuk
bagaimana menghidupi sastra itu. Ya, yang jelas setelah itu kita harus punya wadah ya, karena bakat yang ada itu kan harus dipupuk ya. Caranya tadi juga sudah saya katakan bahwa menjadi anggota atau tergabung di dalam komunitas itu penting ya, karena di situ kita akan bertemu dengan orang-orang yang energinya mungkin sama gitu loh ya, sama-sama peminat mau menulis dalam bentuk apapun ya. Jadi itu artinya semangat kita akan selalu ada baranya di situ. Paling tidak itu membara, nanti menyala kan begitu kan. Ya. Terus menulis tanpa henti. Mungkin sampai sekarang ya, kalau menulis itu kan nggak bisa dibatasi sampai umur berapa, Ibu? Sepanjang hayat ya, seperti itu. Oke. Jadi itu histori awal mulanya nih Betul. Kak. Gitu ya. Jadi kita harus punya teman yang satu Energi, satu frekuensi ya, gitu, betul. Benar-benar. Jadi kita bisa saling support, menyemangati gitu Iya, ya, Bu. betul sekali. Oke, lalu untuk tujuannya Ibu nih awal mulanya emang mungkin karena dari dilatih dari kecil sama orang tua bahwa sebelum tidur juga dikasih dongeng seperti itu. Jadi itu menjadi awal cikal bakalnya menjadi sastrawan seperti itu ya, Bu. Atau awalnya tuh tidak suka dan lama-lama terbiasa sehingga menjadi suatu kebiasaan, atau emang pada dasarnya suka dulu? Ya, yang jelas pembiasaan dari keluarga itu penting ya. Karena pendidikan awal itu memang dari keluarga. Saya katakan tadi, orang tua saya punya peran besar ya untuk menjaga nyala itu tetap ada sampai sekarang. Dari nanti hobi menjadi itu suatu semangat yang saya tidak akan pernah berhenti ya. Mungkin saya koreksi tadi, saya kenapa agak kurang nyaman kalau dikatakan sastrawan ya. Itu terlalu berat untuk saya. Pokoknya saya menjadi peminat sastra. Ya, peminat sastra itu kan saya menulis saja, tidak ada beban untuk ini ya. Ikut teman ngajak ikut ayo ikut ya. Terus waktu itu saya ingat ya, bagaimana orang tua itu mendidik, mungkin beda karena memang zamannya beda. Kalau sekarang kan gadget ya yang main itu. Kalau dulu enggak. Saya pernah ingat selalu untuk mendapatkan buku itu tidak segampang sekarang. Malah sekarang mungkin banyak toko buku tutup ya. Dulu itu kalau setiap Sabtu itu hari yang paling saya tunggu-tunggu. Kenapa? Karena bapak saya pasti ngajak saya itu ke penyewaan buku. Jadi saya ingat itu ada kedai toko itu, kalau di Sragen itu namanya Aquarius. Itu yang punya toko penyewaan buku itu murid bapak saya gitu ya. Jadi saya selalu diajak ke situ. Silakan pilih buku, 10 buku judul. Senang banget dong. Saya suka ngincernya itu yang karangannya itu H.C. Andersen ya. Ya itu nanti mungkin ada Cinderella, mungkin versi-versi yang Eropa itu memang waktu itu buku itu mendominasi ya. Jadi walaupun dalam bentuk terjemahannya, tapi itu awal mula bagaimana saya suka membaca cerita-cerita yang itu kan skala dunia cerita itu ya. Nggak mungkin dong, coba ini adik-adik yang cantik ini, kenal nggak cerita Cinderella? Intinya kan pasti ngerti ya seperti itu. Nah itu kemudian naik level nih. Kalau bapak saya kan, saya ingat kalau cerita lokal itu cerita silat yang Api di Bukit Menoreh. Nah itu kan cerita silat berjilid itu yang S.H. Mintarja. Itu saya juga jadi seneng itu baca itu, jadi suka berebut sama bapak gitu kan. Kalau Pak Pos waktu itu kan yang nganter Pak Pos itu, suka dilempar di teras gitu kan. Artinya itu disi-disian dulu-duluan ya, bapak saya itu belum saya baca dulu. ya. Jadi nanti bapak minta mana buku barunya, saya kasih dulu, nanti tunggu bapak selesai gitu kan ya. Jadi seperti itu. Jadi artinya literasi keluarga itu pondasi bagaimana anak itu menjadi nanti kalau ketemu jalannya ya menjadi suka seperti ini, itu nggak usah ditekan-tekan lagi gitu ya. Jadi saya ucapkan memang terima kasih terutama untuk bapak ibu saya. Kalau ibu itu pinter mengembangkan cerita. Kalau dongeng misalnya Kancil Nyolong Timun ya, itu nggak harus ceritanya seperti yang ditulis di buku-buku itu. Jadi ceritanya bisa dikembangkan ibu saya sebagai sutradara di dalam dongeng itu gitu loh. Itu saya ingat sampai sekarang
ibu ini aneh-aneh ya kalau cerita yang kancil apa pas itu figur utamanya itu kancil itu pasti bisa muncul macam-macam itu, nggak harus ketemu Pak Tani, nggak harus ketemu seperti itu gitu loh ya. Jadi keren, ya. Jadi seperti itu. Dikembangkan sendiri gitu. Iya, jadi ibu saya aja sekarang usianya itu kan hampir 80 ini ya. Masih sehat juga ya. Alhamdulillah. Gitu. Seperti itu yang dilakukan saat dulu ke anak-anaknya saat kecil gitu ya. Jadi ini saya merasa berdosa juga kalau tidak artinya memendarkan ya. Jadi pembelajaran yang seperti itu ke mungkin murid atau semua orang ya yang ada di sekeliling kita, anak-anak muda itu terutama penting. Karena kalau menurut saya itu ya, namanya bersastra itu kan lebih mengasah ke empati, kepekaan, ya itu penting. Beda dengan kita bersastra itu hanya melihat gadget, itu sangat berbeda. Ya, makanya kalau kita menulis puisi sendiri dengan mungkin menulis di kertas dulu dengan mencoret, ya, membetulkan, memperbaiki, mengendapkan, ya, ide pertama muncul ditulis, itu proses. Dan kita harus menghargai prosesnya itu, ya. Jadi jangan berharap nulis puisi langsung jadi, nggak bisa, ya harus diendapkan dulu karena pasti itu menjadi berkembang loh itu ya ide-idenya itu seperti itu. Betul. Ya makanya kompetisi itu penting. Tadi mungkin Pak Umam juga mengatakan bahwa penilaian itu kan tergantung dari kuratornya, ya di mana puisi itu berada kan sebetulnya tergantung ya. Bisa aja kurator yang ini meloloskan karena mungkin udah sesuai tema yang ada, standar yang memang diharuskan gitu kan ya. Bisa saja puisi yang di suatu event nggak lolos, di sana lolos karena mungkin lebih sesuai untuk yang dinilai di bagian yang lain itu gitu ya. Jadi intinya nggak boleh patah semangat, ya seperti itu. Jadi pembiasaan dari kecil ya. Ya dari kecil itu yang jelas kalau untuk saya itu punya peran besar dari situ. Makanya Bu Vero pernah nulis juga tentang tadi literasi keluarga itu pondasi literasi nasional juga. Ya kalau udah nasional udah ini pasti bisa dong ke dunia gitu kan. Gitu. Jadi itu awal mulanya Bu Vero menjadi pecinta sastra. Iya, peminat sastra ya peminat gitu. Sastra. Wah, berarti mempengaruhi sekali ya Ibu, mulai dari lingkungan keluarga juga. Iya, lingkungan keluarga itu tolak ukur. Makanya nanti kalau mungkin yang anak-anak muda sekarang tolong itu lihat baik-baik gitu ya. Generasi kita berikutnya dari rumah itu udah beres belum? Kalau dari rumah udah beres, di sekolah pasti nggak ada masalah loh. Gampang itu mengarahkannya. Tapi kalau misalnya di sekolah sekarang kok sulit, ya mungkin dari keluarga kan nggak ada pembiasaan itu. Jadi udah kita ada lewat proses ya di keluarga itu. Makanya keluarga itu harus dibetulkan dulu ininya, pembiasaannya gitu loh ya. Nah, jadi sebagai peminat sastra sendiri itu Bu Vero bisa diceritakan sedikit dong Bu, gimana perjalanannya Bu Vero kok bisa tiba-tiba sampai menjadi peminat sastrawan, terus habis itu datang ke Mandua Banyuwangi terutama. Peminat sastra ya. Nanti kalau peminat sastrawan menjadi saya meminati ada tokoh gitu. Jadi peminat sastra. Oke, tadi jadi dari proses bagaimana pendidikan dari keluarga. Tadi dikatakan mulai mencoba untuk kompetisi ya. Jadi waktu itu saya ingat di Surabaya itu ada lomba cerpen ya. Itu saya pernah juara 1, itu judulnya kalau nggak salah itu Jalan Simpang ya. Jalan Simpang itu juara 1 di situ ya. Kemudian mulailah di waktu yang bersamaan itu majalah Praba Jogja, Probo ya, Probo Jogja itu majalah bahasa Jawa. Kebetulan saya ini juga untuk karya cipta yang dilombakan itu ada Mapak Ampak-Ampak kalau nggak salah waktu itu ya. Ini judul-judulnya memang agak-agak melankolis, tapi masuk juga di situ ya. Kalau nggak salah waktu itu posisinya ke juara 4 ya. Tapi itu yang saya menjadi bangga itu
karena itu tidak gampang ya. Yang mengadakan itu Fakultas Sastra Gajah Mada ya. Jadi kuratornya bergengsi dari gitu. kuratornya dari dosen-dosen Gajah Mada itu juga ya. Jadinya saya ingat itu ya. Jadi itu pernah ya. Kemudian setelah itu ya tetaplah kompetisi ya. Sampai yang pertama itu mungkin waktu itu di Bali itu ada Bentara Budaya Bali ya. benar. Jadi waktu itu kita ikut yang kuratornya ya sekarang udah berpulang ya Bapak siapa itu ya. Saya dari Bali, saya agak lupa ya. Itu juga masuk ya walaupun 50 besar tapi itu kan karya yang masuk itu ribuan ya, 2000 lebih ya. Jadi di 50 besar itu udah agak ya maksudnya keras ini ya perjalanan ke situ. Perjalanannya. Terus masuk ke Bentara Budaya untuk yang ini, yang Semarang ya, Balai Budaya Semarang ya. Kebetulan itu lucu yang ini, itu membuat puisinya spontan. Wow. Jadi spontan itu di Gedung Punokawan ya. Jadi itu kita nulis di situ, ada bahasa Jawa, ada bahasa Indonesia, cuma saya ikutkan ke yang bahasa Indonesia. Judulnya saya beri Semarang dalam Jejak Mei Lilingling ya, Mei Lilingling ya, itu juara 2 ya. Ya, jadi karena isinya tentang ya ada kisah cinta romans di situ, tetapi saya bawakan dengan ada histori pelaku yang ada di situ itu kisah cinta dua bangsa gitu ya, antara Semarang dengan Venesia ya, dari Italia ya, dari itu ya, pokoknya Venesia itu. Karena Semarang itu sebenarnya kan miniaturnya mirip-mirip dengan di Semarang ya, jadi seperti itu. Saya masukkan dalam bentuk apa ya, budayanya Semarang yang apa itu, yang Semarang itu yang paling terkenal ada makanan yang apa, isinya rebung, Pempek. bukan pempek, itu ada ya itu ya. Oh, ada Bu, ada. Sepertinya sejenis gorengan. Iya, jadi itu kan kita bawa tahu gimbal juga kita bawa di situ gitu ya. Jadi masuk ke situ ya. Terus selanjutnya tadi kan harus masuk komunitas ya. Saya ikut Perwas itu karena yang membesarkan saya ya, dengan Bapak Asri Salnur sebagai pimpinannya. Dengan tidak mengabaikan komunitas yang lain. Jadi ada Sanggar Sastra Setrawulan yang Pak Andra Lelono Broto itu waktu itu, ada Mbak Wulan yang dari Surabaya juga. Terus banyak, sekarang kan komunitas kepenulisan banyak banget, ada Negeri Poci, ada macam-macam, ada Jakarta Betawi, komunitas KLB, pokoknya semua komunitas yang bisa kita bukan manfaatkan ya, kita bisa ada di situ untuk kita menulis harus ya. Jadi Bu Vero tidak lagi mikir kompetisi, udah lewat itu, maksudnya saya mulai pokoknya ini termasuk JSAT ini ya, ya Jambore Sastra ini kan lewat kurasi juga ya. Jadi nggak semua karya itu bisa lolos ya, maksudnya ya puji Tuhan lah, maksudnya kita tetap harus bekerja dengan keras dan baik gitu ya, tidak pernah lelah untuk nyoba untuk bisa semuanya sampai proses itu ya. Jadi kalau untuk buku antologi bersama sudah saya katakan udah cukup banyak ya. Ini mau masuk buku yang ketiga mungkin ya, jadi tinggal milih aja penerbit yang mana yang akan kita ajak untuk join ya, untuk menerbitkan karya ini gitu. Alhamdulillah, berarti udah banyak ya Ibu karya-karya dari tadi kebetulan kan bawa buku tunggal yang Equinox itu dengan sulur mantra, kebetulan ada di tas saya. Ya udah, walaupun warnanya agak kekuning-kuningan tapi jangan dilihat warna kertasnya ya, karena memang dimakan waktu itu ya. Saya tinggalkan untuk perpustakaan, sama yang kemarin untuk antologi bersama itu yang dari Brunei kemarin dengan komunitas Perwas juga saya titipkan di perpustakaan aja ya. Ya, siap-siap gitu. Wow, keren sekali. Keren banget Bu Kak. Vero ini. Berarti pengalamannya selain ikut komunitas Perwa ya? Perwas. Perwas sama kalau boleh tahu Ibu tentang Jambore Sastra Asia Tenggara itu suatu komunitas juga
Ya apa kebetulan ini gimana pasti nih? ada gerakan ya, gerakan Iya. literasi udah, karena ini Asia Tenggara ya, berarti Iya. kan Iya, tidak hanya nasional Iya, ya. betul. Jadi mungkin ini berupaya untuk mengumpulkan ya, ya. Jadi untuk menggali minat, karena tadi kalau sastra nasional itu harus bisa berkolaborasi dengan sastra dunia. Iya. Ya. Iya, iya. Karena kalau di luar ya Mbak ya, kalau di Eropa itu kan biasa anak-anak umur masih muda lah itu udah biasa harus membuat sinopsis buku yang dibaca apa seminggu itu udah ini harus baca buku ini ceritanya seperti apa gitu kan ya. Iya. Jadi kalau itu kan tema mereka ya. Jadi kalau kita mungkin bagus begini, jadi kita punya kekayaan alam, kekayaan setiap daerah itu luar biasa. Dari sekian provinsi itu semua bisa digali. Iya. Salah satunya Banyuwangi itu menurut saya tepat sekali ya, karena memang ini kota budayanya udah kental banget ya. Kemudian ada artinya jejak apa ya, jejak geografisnya ya, terutama Gunung Ijen kan ya. Iya, Itu betul. nggak ada orang ditanya Gunung Ijen nggak kenal, itu pasti rata-rata udah mengerti lah ya. Cuma kita ingin mengenal lebih dalam lah tentang Gunung Bereksplor Ijen. lagi. Iya benar ya. Jadi dari sisi spiritualnya terutama ini ya. iya, benar-benar. Jadi Benar-benar. ya bukan hanya fisiknya gunungnya seperti ini, tapi bagaimana Cerita-cerita. bercerita dari sisi Culture-nya pandang juga. ya, masing-masing penulis kan pasti punya gaya kepenulisan sendiri. Iya. Ya. Oke, berarti Bu Vero di sini juga pengen mengeksplor juga ya Ibu? Iya pasti. Iya. Pasti itu kurator juga melihat kan ya. Iya. Oh, ini sisi ceritanya seperti apa. Dan mungkin untuk catatan ya, bahwa puisi, Mhm. cerpen atau apapun itu tidak hanya untuk puisi dan cerpen aja, tapi bisa dipakai untuk didramakan, iya kan? Iya, bisa. Ya tadi saya lihat Mbak siapa Okta ya, Iya. itu mendongeng tentang Sri Tanjung kalau nggak salah ya. Iya. Ya itu wah, Sri Tanjung. udah keren ya. Sri Tanjung kalau dibuat dongeng cerita ya mungkin pasti ada teksnya. Tapi Iya. tadi kan udah dibuat dalam bentuk dia mendongeng, bercerita dengan mengeksplorasi ya. Itu kira-kira mimik, gesturnya seperti apa udah keluar semua Iya, kan? iya, Ya, itu tunggal ya. Itu kalau dibuat teatrikal itu kan juga tidak kalah keren gitu kan ya, menampilkan banyak adegan gitu-gitu kan ya. Jadi itu tadi ya. Puisi yang mungkin 10 baris pun bisa dibuat drama yang panjang. Oh, wow. Bisa, tinggal dibuat nanti cerpennya seperti apa. Pasti kita membuat plot-plot baru ya. Istilahnya figuran-figurannya. Ya, makanya ada pemain figuran, ada ini tempat-tempat yang itu sebenarnya imajinasi kita, mungkin di aslinya sejarahnya nggak ada, tapi kan dibuat itu ya, itu bisa, sangat bisa gitu. Gitu. Jadi emang beda ya Kak, kayak ahli yang sudah ahli sama yang kita-kita ini. Bener banget. Nah, kira-kira nih gimana sih caranya Bu Vero untuk mengembangkan minat bacanya teman-teman, kan ya tahu sendiri kan pendidikan di Indonesia Iya. seperti apa. Iya. Nah, literasinya juga bagaimana. Nah, ada nggak sih caranya Bu Vero sendiri untuk mengembangkan minat anak-anak? Iya. Artinya pendekatan personal ya, ini penting ya. Iya. Karena tidak semua sekolah itu memberi dukungan yang apa ya, maksimal atau optimal saya katakan ya. Iya, Ya mungkin dukungan ada, cuma mungkin nanti pasti kalau ada kendala di Fasilitas. iya, finansial dan dana ya itu mungkin menjadi agak ngelogro gitu kan ya. Iya. Jadi sebetulnya ini pasti mau, cuma ada kendala untuk sekolah-sekolah tertentu itu ya mungkin di kendala dana itu ini harus diperhatikan juga ya. Jadi kalau saya lihat mungkin niatnya itu pasti nggak ada kok sekolah yang tidak mau mengembangkan literasinya. Ya cuma ya bagaimana ya caranya, kita sekarang harus berpikir itu bagaimana untuk menyisihkan atau caranya gimana ya kita mendapatkan jalan biar lebih terbuka untuk anak-anak itu ya. Kadang kan mentok di karena nggak ada dana ya udah nggak bisa berjalan. Ya. Ya udah gitu. Iya, itu kan banyak loh sekolah yang seperti itu Iya, loh. banyak Nak, ya. banget trouble-nya. Kalau sekolah ini saya lihat kan udah lewat itu, nggak ada itu ya, puji Tuhan ya, saya lihat itu udah
oh bagus banget ini, udah jalannya terbuka gitu kan ya. Tapi bagaimana peran kita untuk sekolah-sekolah yang sulit? Iya, mungkin bukan masalah semangat literasinya, tapi bagaimana untuk fasilitas mencapai itu gitu loh ya. Itu kadang kan nggak hanya butuh teori-teori, itu butuh tindakan gitu ya. Gitu. Ya. Tapi juga ada sih yang mungkin memang karena minatnya itu ya namanya minat loh ya, minat hobi, passion itu ya. Ya itu kalau nggak ada ya nggak bisa dipaksa sih ya, gimana ya? Ya kita mungkin harus tadi bertemu dengan orang-orang yang mensupport ya secara frekuensi sama. Itu harus di komunitas. Ya benar-benar. Dengan tidak lelah juga, tetap yang kita tinggalkan yang agak kurang tadi, gimana memberi pencerahan ke mereka gitu aja. Ya. Kalau memaksa kita juga salah gitu kan. Hobi kok dipaksakan, nggak bisa loh ya. Tapi maksudnya untuk membuka wawasan betapa pentingnya literasi. Karena tadi dikatakan literasi itu membuat kita semakin berempati. Ya, sastra membaca buku secara manual itu tetap diperlukan. Betul. Ya, tidak hanya buka gadget, ketemu Google itu kan beda. Ya, beda. Itu kan instan banget ya. Jadi kalau bisa kan kita memang berusaha ya. Ya benar-benar. Berusaha sendiri masing-masing gitu. Jadi emang harus ada passion dan selain itu fasilitas yang memadai loh Kak. Benar banget nih Kak, apalagi kan kasihan juga untuk Pembiasaan, teman-teman contoh, pembiasaan ya. Benar-benar. Terutama dari guru-guru penting loh kalau untuk anak didik itu ya. Kalau dari semisal nih Bu, ada kan beberapa orang yang punya passionnya di contoh dia minatnya di bakatnya untuk membuat teks puisi seperti itu. Tetapi dari segi fasilitas mungkin dari sekolah lain yang fasilitasnya kurang memadai dan dari kurang support dari orang tua juga, apakah boleh misal mengikuti selagi ada support dari orang-orang terdekat, dianya mau mengikuti suatu komunitas dan tidak merugikan dirinya sendiri seperti itu? Iya. Ya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, sangat dianjurkan. Kalau saya begitu. Kalau misalnya di lembaga kita itu dukungan kurang ya, minim banget ini. Iya. Nggak boleh dong kita stop ya. Berpikir nih 1000 pemikiran itu kita lakukan. Ya, tak henti. Gimana ya mengajak anak-anak itu tetap dapat wadahnya. Makanya kalau ada event-event masuk ke WA saya, biasanya saya teruskan ke anak-anak yang memang ada minat. Dari awal kan pasti kita punya jejaknya dong, nama-namanya langsung saya share langsung gitu. Jadinya mereka langsung ketemu saya juga ya di dalam, walaupun mungkin nanti belum lolos kurasi, nggak masalah ya. Yang penting seperti itu kalau memang sekolah tidak ada tempatnya gitu ya. Jadi tadi loh, komunitas penting ya. Gitu. Oke. Kira-kira nanti setelah dari sini apakah Bu Vero ada program untuk mengunjungi sekolah lain, melakukan seminar seperti itu? Kalau ini kan memang udah program dari Jambore Sastra Asia Tenggara untuk panitia, udah membagi-bagi kita di dalam kelompok-kelompok ya di Banyuwangi. Jadi saya pribadi mengucapkan profisiat loh untuk Banyuwangi nih ya, karena mendapatkan itu sesuatu banget gitu loh ya. Belum tentu kota-kota lain itu dapat gitu ya. Jadi ya kalau selama ini memang paling Bu Vero memang dapat undangannya untuk juri lomba cipta baca, nah seperti itu kan. Ya seandainya ada ini minta tolong, istilahnya saya akan membantu ya seperti itu. Sebisa saya ya, pasti kita kan sama-sama belajar ya. Paling sering memang kalau pas ngomong seperti ini tuh dengan anak-anak muda itu sharing. Saya nggak ini yang memberi teori berat-berat itu kan kadang ya kali ya lewat-lewat, yang ini kan udah kan lewat kita sharing gitu ya. Apa yang menjadi itu? Tadi saya udah sharing dengan teman-teman itu di aula. Bagus loh mereka asli. Jadi ada beberapa nama ya tadi ya. Ada si Elmo, ada siapa tadi Rizky, ya ada si siapa tadi lagi satunya siapa ya? Aduh lupa yang Putri itu. Memang kalau yang berani bertanya ya dalam itu pasti ada ketertarikan. Benar-benar. Jadi
tolonglah apa ya, semakin dikuatkan ya. Saya lihat udah banyak peminatnya tuh, 50 orang satu ruang itu juga udah bagus banget gitu ya. Iya. Guru-gurunya juga sangat support ya. Ya. Guru bahasa Indonesianya aktif semua ya. Karena nggak semua sekolah dengan guru bahasa Indonesia itu mampu juga seperti itu ya. Tapi saya rasa semoga Bapak Ibu gurunya sehat semua ya, anak-anak juga ya semangat gitu ya. Iya. Jadi kita juga merasa terhormat loh Bu. Nggih, Bu. Ya bisa kedatangan Bisa tamu kedatangan. spesial kayak Bu Vero ini di Vero. Mandua Banyuwangi. Iya, saya juga minta maaf ya, seandainya tadi belum sempat mengucapkan kata maaf di penutup ya, jadi saya sampaikan aja di sini ya. Kebetulan saya tadi kan dioper harusnya di SMP 1 ya, Banyuwangi ya. Saya temani Dik Virus di sampingku ini. Ya. Bisa ke tempat ini tuh luar biasa, pengalaman mungkin sekali ya nanti seumur hidup saya ya ke sini gitu ya. Gitu. Oke. Ya. Apa sih Bu harapannya Bu Vero untuk anak-anak muda nih, generasi-generasi seterusnya? Karena kan Bu Vero sebagai ahli sastra, minat sastra. Minat sastra, Nah, cinta sastra. Itu apa sih? Ya itu tadi mungkin pengelolaan gadget ya. Ya. Itu ini penting. Masalahnya kita kan apa ya? Kita juga mungkin pernah membaca juga ya, tadi si Elon Musk itu juga mengatakan mungkin bahaya negatifnya gadget itu lebih parah, lebih hebat daripada bomnya Hiroshima Nagasaki. Oke. Ya, Benar-benar. ya. Jadi AI-nya kita harus paham ya. Benar. Memang sekolah itu bagus kalau ada aturan kapan itu HP digunakan, kapan tidak. Kita nggak mungkin tidak menggunakan HP. Itu juga nanti kita menjadi Gaptek. apa ya, seperti gaptek, terus menjadi apa, primitif pola kita berpikir juga. Tetapi bagaimana tadi ya pengelolaan ya itu informasi itu nanti dihubungkan dengan kesastraan ya. Karena kalau orang bersastra itu memang secara intuitif ya, dia itu harus bisa memilah kapan ini HP saya jauhkan dari diriku ya, dari badanku ya, dari hidupku, kapan kita harus masuk ke diri kita sendiri ya, kenali jiwa Anda sendiri ya, berkaryalah di sana, coba secara otentik gitu. Penting ini otentik ini, karena kalau udah gadget suka tadi loh plagiat. Ya, terus suka belum udah nggak pede. Coba misalnya mau bikin presentasi, sebenarnya kan kalian bisa pakai apa kemampuan dasar ya. Oh ini misalnya ibu guru ini harus PPT-nya ini sekarang jadi durasinya sekian menit ya. Tapi kadang nggak percaya diri, lihat di gadget ini buka ini kepengen yang itu, padahal itu kan karya orang lain ya. Jadi orisinil, otentik ini penting untuk ditulis besar-besar ya. Ditulis besar-besar ya. Oke, jadi kita harus selektif ya Kak. Iya, betul Jangan sekali. berlebihan Ada dalam- filtrasinya harus ada. Ya, Benar. Biar kita juga bisa mengembangkan potensinya kita. Iya, Bu. Ya, Ya. yang otentik tadi loh. Iya, yang otentik. Supaya tidak ada ketergantungan juga ya. Iya. Betul sekali. Terlalu Karena lebih. ini jurnal pun sekarang ada yang namanya jurnal predator gitu Iya, kan ya, betul. ya yang jurnal abal-abal itu hati-hati nanti kalau kalian udah kuliah atau studi lanjut ya, ya jangan asal ambil jurnal aja untuk referensi gitu kan ya, makanya harus kompeten kan itunya. Iya. Itu kalian harus tahu, paham itu. Kalau kita yang tua-tua mungkin bagaimana ngeceknya itu sebenarnya gampang ya. Iya. Jadi seperti itu. Oke. Yang jelas membaca jangan pernah berhenti ya. Membaca itu bisa membaca dasar, itu artinya kita membaca lingkungan ya dengan jiwa kita ya. Terus membaca, benar-benar membaca buku ya, karya siapapun itu kalau kalian pandang itu baik ya, karya baik, karya-karya yang sudah diakui ya secara internasional, memang sebaiknya kita kenal gitu ya. Ya. Kalau dulu kan Bu Vero senang baca karyanya Agatha Christie gitu-gitu kan ya, seperti itu. Itu untuk yang model-model agak detektif
dan lain-lain itu kan ya, jadi agak ya spionasenya ada, kemudian horor ininya juga ada, bagaimana memecahkan masalah yang agak rumit gitu kan ya. Atau detektif Conan mungkin ya seperti itu gitu kan ya. Wow. Gitu-gitu yang ini. Jadi langsung kita selektif aja. Ya. Gitu. Oke, jadi itu tadi. Dan kira-kira Bu Vero punya karya nggak yang sudah dipublikasikan? Mungkin Sobat Mandawangi pengen tahu nih karyanya Ibu. Kalau untuk karya tadi, karya buku tunggal ya, Iya, buku itu kan tunggal yang tadi. pertama itu Equinox ya. Iya. Equinox itu tadi udah saya titipkan ke perpustakaan ya, Sulur Mantra juga saya titipkan. Oke. Kalau yang apa? Yang antologi bersama itu kemarin kebetulan saya sudah serahkan semua ke sekolahnya Bu Vero ngajar karena udah purna tugas ya. Saya serahkan, itu yang punya double-double itu saya serahkan ya. Berarti sekarang di perpustakaan di rumah itu tinggal memang satu-satunya yang itu untuk perpustakaan pribadi gitu ya. Itu kan Wow, kalau keren saya banget. punya maksudnya perpustakaan sederhana ya. Iya. Jadi di rumah, di kamarnya Ibu itu ada rak yang kita susun gitu, ada buku-bukunya di situ ya. Wow, keren. Seperti itu ya. Jadi kalau yang bagus-bagus tapi karena nggak ada duplikatnya, hanya satu buku aja, nggak mungkin lah saya donasikan gitu ya. Jadi kebetulan yang saya bawa di ini, saya ingat di rumah masih ada satu, ya udah saya tinggalkan aja di sini, nggak apa-apa. Oke. Karena buku itu lebih bermanfaat kalau dibaca Betul gitu ya. sekali. Dan Ibu juga bisa sharing-sharing ilmu kepada teman-teman juga yang baca mungkin nanti Iya. di perpustakaannya Mandua Banyuwangi, betul. Iya. Iya. amin. Oke. Terima kasih. Dan untuk yang terakhir nih Ibu, mungkin Ibu punya pesan nggak buat Sobat Mandua Banyuwangi yang menonton hari ini podcast? Oh gitu ya. Ya. Untuk ya yang kaitannya dengan literasi ya. Iya. Yes. Untuk Mandua Banyuwangi sebagai anak muda, tetaplah berkarya tanpa henti, tapi tetap rendah hati. Ya. Kemudian kelola gadget dengan bijak, sebijak-bijaknya. Ya. Iya, betul. Gitu. Oke. Baik. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih banyak untuk hari ini. Wah, Masya Allah, ini sangat-sangat sharing yang bermanfaat sekali Ya, tentunya menambah untuk kita. ilmu. Iya, menambah ilmu juga. Dan kita bisa jadi menambah wawasan juga nih Kak Betul. tentang dunia sastra. Iya, yang sebelumnya kita nggak tahu jadi tahu nih, Iya, Kak. betul banget. Oh iya, Ibu bisa ini ya, mengucapkan sesuatu untuk Mandua Banyuwangi ya, Boleh. terutama untuk kepala sekolah. Oke, ya, bisa, yang boleh, sangat baik bisa. hati, wakil kepala sekolah ya, kemudian semua guru-guru ya yang telah menerima tim kami dengan sangat ya luar biasa ya. Terima kasih ya. Oke. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Ibu dan Masya Allah. Dek Virus. Dek Virus, terima kasih. Oke, jadi itu tadi perbincangan kita hari ini dengan Dek Virus dan juga Bu Vero. Dan buat teman-teman, sebelumnya jangan lupa saksikan episode podcast Mandua Banyuwangi di channel YouTube-nya Mandua Banyuwangi, dan jangan lupa Untuk like, comment, share, and subscribe. See you in the next episode. Bye-bye. Bye-bye.